Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Arsuwarni. In this video, we will discuss about narrative text. The first is relate to the definition and the generic structure. Jadi yang pertama yang akan kita bahas di dalam teks naratif yaitu pengertiannya dan struktur generik dari teks itu sendiri. What is narrative text? Nah, naratif is a text present myth, fables, novel, and other realistic fiction stories used for entertaining the readers. Nah, jadi di sini kata kunci dari teks naratif itu adalah dia menyajikan teks dalam bentuk mitos, cerita-cerita hewan, novel, dan cerita-cerita fiksi lainnya. Jadi di sini bukan berupa cerita-cerita fakta ya, tapi cerita-cerita fiksi atau khayalan. Nah, what is the purpose? Tujuannya apa? Use for entertaining the readers. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menghibur para pembaca. Nah, jadi ciri khas dari teks naratif itu adalah untuk menghibur pembaca. Oke, like that. Nah, naratif has a moral value. Jadi setiap teks naratif itu mempunyai nilai moralnya. Jadi setiap teks yang disajikan pasti ada nilai moral yang terkandung di dalamnya. Oke, the next one is generic structure. Nah, the generic structure atau struktur generik dari teks naratif ini adalah, nah, untuk memudahkan kalian saya punya singkatan nih. Singkatan untuk memudahkan kalian dalam menghafal struktur generiknya, yaitu oncom resto. Wah, ingat oncom, ingat apa ya? Kota apa yang menghasilkan oncom? Oh, itu bukan ya. Oke, nah oncom resto itu kepanjangan dari on. On-nya adalah orientation. Orientation is pengenalan. The second one is com. Com di sini complication, yaitu permasalahannya apa. Res-nya resolution, yaitu pemecahan masalah. Dan juga to, reorientation-nya, pernyataan ulang. Nah, jadi oncom resto, orientation, complication, resolution, and reorientation. Nah, the first generic structure yang pertama adalah orientation. Jadi di dalam orientation biasanya ini terletak di paragraf yang pertama ya. Orientationnya itu kita kenalkan dulu. Who is the characteristics, siapa tokohnya, kemudian tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, itu ada di orientationnya. Kemudian di second paragraph, biasanya dari paragraf 2 sampai beberapa paragraf itu complication atau permasalahannya. Jadi masalah yang dihadapi oleh para tokohnya itu dibahas di situ. The third yang ketiga adalah resolutionnya. Nah, pemecahan masalahnya seperti apa dari masalah yang timbul di dalam cerita naratif ini. The last yang keempat di dalam generic structure adalah reorientation. Ada pernyataan ulangnya dari yang sudah dibahasnya di situ tentang masalahnya apa. Oke, continue. Kemudian kita membahas tentang characteristic of narrative text. Jadi ada ciri-ciri khusus dari teks naratif itu sendiri. Yang pertama, using past tense. Nah, yang pertama, tenses yang digunakan adalah past tense. Karena di sini merupakan fiction stories atau cerita fiksi, kemudian dia purpose-nya atau tujuannya juga to entertaining the readers, menghibur pembaca, maka di situ kita gunakan tensesnya juga, tensesnya past, jadi yang sudah lampau ya. Oke. Next di next video, nah nanti akan kita kupas tentang past tense itu sendiri ya. Oke, the next one is starting by adverb of time. Jadi menggunakan kata keterangan waktu. Nah, keterangan waktu yang digunakan untuk di narrative text yaitu once upon, a long time ago, dan juga one day. Nah, biasanya zaman dahulu kala gitu tuh misalkannya ya. Oke, the next one, using connectors. Jadi menggunakan kata sambung, then, after that, before. Itu kata sambung yang biasa digunakannya. Continue, focus on specific characters. Jadi fokus pada karakter tertentu. Contohnya ngebahas tentang Snow White, yang berarti si putrinya itu yang menjadi specific karakternya itu. Oke, for example, nah contoh yang diambil di sini adalah the title is True Friends. Jadi tentang
teman sejati ya. Oke, you can read out the text. Kamu bisa baca teksnya di situ. Ada once upon a time. Nah, itu the first paragraph is relate to orientation, berkaitan dengan pengenalan. Nah, di situ kan ada there were two close friends. Nah, ada two close friends, ada dua orang teman dekat tentunya ya. Kemudian di situ penggunaan past tense-nya yang mana? Kita perhatikan di situ ada there were. Nah, there were penggunaan kata to be were itu menyatakan past tense ya. Kemudian spesifik karakternya itu ada two friends. Kemudian menggunakan konektor. Nah, tadi perhatikan di situ konektor yang digunakan di sini apa? Ya. Okay, after you read out about this text, we can analyze. There is the moral value of this story. Nah, di situ nilai moralnya setelah kita baca teks tentang true friends ini adalah a true friend is a friend indeed. Okay, like that. Okay, thank you so much. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.